Halo sobat, selamat datang kembali di channel Unik dan Lucu Dunia. Inilah kisah nyata tentang seorang anak yang diselamatkan oleh ular raksasa. Seperti apa kisahnya? Yuk simak selengkapnya. Langit mulai gelap ketika Andi, bocah berusia 10 tahun, berlari menyusuri pematang sawah di pinggiran desa Karangjati yang berada di pedalaman hutan Sumatera. Hujan rintik turun pelan, membuat tanah basah dan licin. Andi, yang masih mengenakan seragam sekolahnya yang lusuh, tertawa-tawa sambil mengejar layangan yang putus. "Awas Andi, jangan ke sana!" teriak Budi, sahabatnya. Namun Andi terlalu fokus mengejar layangan itu. Ia tidak sadar bahwa di hadapannya ada sumur tua yang selama ini dianggap angker oleh warga desa. Kakinya terpeleset, dan sebelum ia bisa berteriak, tubuhnya sudah terjerembab ke dalam sumur. Brok, dunia menjadi gelap. Andi jatuh ke dalam air yang dingin. Ia berusaha berenang ke permukaan, tetapi sumur itu terlalu dalam. Udara terasa tipis, dan ia mulai panik. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, ia melihat dua mata kuning bersinar menatapnya dari sela-sela batu. Sesuatu ada di sana. Dan sesuatu itu bergerak ke arahnya. Andi menelan ludah, tubuhnya menggigil dalam air sumur yang dingin. Ia mencoba menahan napas ketika makhluk itu semakin mendekat. Dari dalam kegelapan, muncul seekor ular raksasa dengan tubuh sebesar batang pohon kelapa. Sisiknya hitam mengkilap, dan matanya bersinar kuning keemasan, menatap Andi tanpa berkedip. Andi ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Apakah ini ular siluman yang sering diceritakan warga desa? Namun alih-alih menyerang, ular itu hanya mengawasinya. Lalu dengan gerakan lambat, ular itu mengangkat tubuhnya, seolah membentuk jembatan ke sisi sumur. Andi merasakan sesuatu yang aneh. Ular itu tidak ingin menyakitinya. Dengan gemetar, Andi mencoba meraih tubuh ular itu. Tangannya menyentuh sisik dingin dan keras. Dengan sekuat tenaga, ia memanjat tubuh ular itu. Hingga akhirnya ia berhasil mencapai batu besar di pinggir sumur. Di atas, samar-samar ia mendengar suara orang-orang memanggil namanya. "Andi, kau di mana?" Andi menatap ular itu sekali lagi. Mata kuningnya berkilat dalam kegelapan. Lalu suara orang-orang semakin dekat. Dengan cepat ular itu menghilang ke dalam air, lenyap dalam kegelapan, seolah tidak pernah ada. Tapi Andi tahu, ia telah diselamatkan. Warga desa gegar setelah menemukan Andi selamat dari dalam sumur tua. "Kau melihat apa di bawah sana?" tanya Pak Karta, tetua desa. Andi ragu. Jika ia mengatakan ada ular raksasa di dalam sumur, pasti warga desa akan ketakutan dan mencoba membunuhnya. Aku tidak ingat," kata Andi pelan. Namun tidak semua orang percaya. Pak Lurah, seorang pria yang keras dan percaya tahayul, mencurigai sesuatu. "Sumur itu sudah lama dianggap angker," katanya. "Mungkin ada siluman yang menolongnya." Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa orang percaya bahwa ular raksasa adalah pertanda buruk, dan mereka mulai mendesak untuk menyelidiki sumur itu. Malam itu Andi tidak bisa tidur. Di luar rumahnya, ia melihat dua mata kuning menatapnya dari kegelapan hutan. Ular itu sedang mengawasinya. Desa mulai dipenuhi ketakutan. Pak Lurah menyuruh warga menutup sumur karena dianggap membawa sial. Namun, sejak sumur itu ditutup, desa mulai mengalami kemarau panjang. Sumur-sumur lain mulai mengering, ternak mati, dan hasil panen gagal. "Mungkin kita telah membuat marah penghuni sumur itu," bisik beberapa warga. Namun Pak Lurah tetap bersikeras. "Itu hanya kebetulan, jangan percaya tahayul." Tapi suatu malam, seorang petani menemukan jejak ular besar di sawah. Beberapa ayam dan kambing menghilang secara misterius. Warga menjadi semakin ketakutan. Mereka percaya bahwa ular itu adalah penyebab semua bencana ini. Dan akhirnya, mereka memutuskan untuk memburunya. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Karangjati.
Tetapi itu tidak menghentikan Pak Lurah dan sekelompok warga yang telah bersiap dengan tombak, obor, dan senapan rakitan. Kita harus membunuhnya sebelum desa ini mendapat kutukan. Lebih parah lagi, seru Pak Lurah, suaranya lantang menggema di tengah rintik hujan. Andi berdiri di depan rumahnya, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan. Mereka tidak mengerti, ular itu bukan musuh, ia adalah pelindung desa ini. Tolong jangan lakukan ini, Andi memohon. Pak Lurah menatapnya tajam. Apa kau membela siluman itu, bocah? Andi mengepalkan tangannya. Dia bukan siluman, dia menyelamatkan aku. Dia bukan musuh kita. Namun tak seorang pun mendengarkannya. Para lelaki desa bergerak masuk ke dalam hutan. Langkah kaki mereka mengguncang tanah yang basah. Andi hanya bisa menggigit bibirnya, lalu tanpa berpikir panjang, ia ikut berlari menyusul mereka. Di dalam hutan, cahaya obor berkedip-kedip seperti roh-roh yang menari dalam gelap. Hujan deras membuat semuanya semakin sulit dilihat. Dan akhirnya, di tengah kabut, mereka menemukannya. Sang ular raksasa, ia melingkar di atas bebatuan besar, tubuhnya yang bersisik hitam mengkilap terkena cahaya obor. Matanya yang kuning menyala, bukan karena kemarahan, tetapi karena kesedihan. Ia tahu manusia akan menghancurkannya hari ini. Bunuh dia, teriak Pak Lurah. Tombak dilemparkan. Ular itu bergerak cepat, menghindari serangan dengan keanggunan yang luar biasa. Tetapi salah satu tombak mengenai sisiknya, meninggalkan luka merah di tubuhnya. Ia mendesis keras, suara yang bergema di seluruh hutan. Warga menyerang dengan brutal. Mereka mengayunkan senjata, menikam tanah, memecah ranting-ranting, menciptakan keributan seperti peperangan. Namun ular itu tidak melawan. Ia hanya menghindar. Ia tidak ingin membunuh manusia. Andi berlari ke tengah kekacauan, menerobos orang-orang yang panik. "Berhenti! Jangan sakiti dia!" teriaknya, tetapi suaranya tenggelam dalam hujan dan raungan kemarahan. Tiba-tiba, dentuman petir menyambar pohon di dekat mereka. Brak! Sebuah pohon besar tumbang, nyaris menimpa beberapa warga. Ular itu bergerak cepat, ekornya mendorong tubuh warga yang terjebak untuk menyelamatkan mereka. Namun alih-alih berterima kasih, mereka semakin ketakutan. "Dia terlalu berbahaya, habisi dia," teriak seseorang. Dan saat itulah, Pak Lurah mengangkat senapannya. Ia membidik kepala ular itu. Dan dor, peluru melesat. Andi melihat semuanya dalam gerakan lambat. Peluru menembus mata kiri sang ular raksasa. Ia menggelepar kesakitan, darah segar mengalir deras dari lukanya. Ia mengangkat kepalanya ke langit, mengeluarkan raungan terakhir yang memilukan. Dan di saat itu juga, bumi bergetar. Tanah di bawah mereka mulai retak. Andi menyadari sesuatu. Mereka telah membangunkan murka alam. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh air yang sangat besar. Dan tiba-tiba, dari puncak bukit, datang banjir bandang yang membawa lumpur dan batu-batu besar. "Lari!" seseorang berteriak, tetapi sudah terlambat. Air bah menghantam mereka semua. Andi hanya bisa melihat bagaimana tubuh orang-orang beterbangan, terbawa oleh arus yang buas. Pak Lurah berusaha berpegangan pada akar pohon, tetapi air terus menghantamnya tanpa ampun. Di tengah bencana itu, ular raksasa yang sekarat bergerak. Dengan tubuh yang tersisa, ia menggunakan ekornya untuk melindungi Andi, menciptakan semacam kubah dengan tubuhnya. Andi melihat mata kuning itu menatapnya untuk terakhir kalinya. Ia tidak marah, ia tidak membenci manusia, ia hanya sedih. Dan dalam satu gerakan terakhir, ia mendorong Andi keluar dari arus banjir, sebelum akhirnya tubuhnya terseret ke dalam pusaran air, dan menghilang untuk selamanya. Pagi itu, hujan berhenti. Desa Karangjati hancur. Banyak rumah hilang tersapu banjir, sawah-sawah tertutup lumpur. Beberapa warga selamat, tetapi banyak juga yang hilang. Pak Lurah tidak pernah ditemukan, dan ular raksasa itu, sang pelindung desa, juga telah pergi,
Andi berdiri di tepi hutan, menatap sumur tua yang kini terbuka kembali. Ia berharap mata kuning itu akan muncul kembali, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya kesunyian. Warga desa menyesal, tetapi semuanya sudah terlambat. Mereka telah menghancurkan satu-satunya pelindung mereka sendiri. Namun Andi tahu bahwa ia tidak benar-benar pergi. Malam itu, ketika bulan bersinar terang, Andi berdiri di tepi hutan. Dan di kejauhan, dari dalam gelapnya pepohonan, ia melihat sesuatu. Dua mata kuning berpendar samar, mengawasinya, menjaganya. Sang penjaga hutan masih ada di sana. Tetapi ia tidak akan pernah kembali. Tahun berlalu, Andi tumbuh dewasa dan meninggalkan desa. Namun ia tidak pernah melupakan mata kuning itu. Sebelum ia pergi, ia mengukir sebuah batu besar di tepi sumur tua. Untuk sang penjaga hutan yang mencintai manusia lebih dari mereka mencintai dirinya sendiri. Lalu ia pergi meninggalkan desa yang akan selalu dihantui oleh penyesalan mereka. Namun suatu hari, ketika desa hampir terlupakan oleh waktu, seseorang mengaku melihat sesuatu di pinggir hutan. Jejak sisik besar yang melingkar di tanah basah, dan dua mata kuning mengawasi desa dari kejauhan.